salah satu kesepakatan tukar guling termahal dalam sejarah perdagangan dunia pernah dilakukan oleh Belanda dan Inggris atas salah satu pulau di Nusantara. Pada tanggal 31 Juli 1667 di kota Breda, Belanda, kedua belah pihak menandatangani perjanjian Breda yang salah satu isinya adalah mengenai kesepakatan tukar guling tersebut. Pasal 3 Perjanjian Breda memutuskan Pulau Run di Maluku yang sebelumnya dikuasai Inggris menjadi milik Belanda. Adapun Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda resmi menjadi hak Inggris. Pulau Manhattan itu dulunya disebut sebagai New Amsterdam. Sejarah salah satu kesepakatan tukar guling termahal di dunia itu bermula dari sebuah komoditas buah dari tanaman bernama pala, atau bahasa Latinnya adalah Myristica fragrans. Jauh sebelum kalender Masehi dirujuk, pala telah menjadi komoditas menguntungkan yang menggerakkan perniagaan lintas benua. Pamornya mungkin lebih dari minyak bumi atau karet pada zaman industri. Namun sebelum dilanjut, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sebelum bibit pala diselundupkan dan berhasil ditanam di banyak tempat, buah wangi itu hanya tumbuh di pulau-pulau di Kepulauan Banda, salah satunya Pulau Run. Dari Banda, pala diangkut oleh para pelaut Melayu, Tiongkok, dan India menggunakan kapal-kapal layar yang mengikuti pola angin. Mereka menuju kota-kota bandar utama seperti Malaka dan Calicut. Para saudagar Arab mengapalkannya ke Teluk Persia dan Laut Merah, mengusungnya dalam karavan-karavan menuju Jazirah dan Alexandria, menyeberangi perairan Mediterania hingga akhirnya sampai di meja-meja para bangsawan Eropa. Di Eropa, harga pala bisa melonjak 60.000 kali lipat dari harga tempat ia dipanen. Sebuah catatan Jerman dari abad ke-14 menyebutkan harga setengah kilogram pala setara dengan 7 fat oxen atau 7 sapi jantan gemuk. Pala dicari karena mitosnya sebagai obat sekaligus bahan ramuan vitalitas. Tanpa buah pala, kaum bangsawan dan borjuis Eropa hanya seperti menyantap bangkai dan makanan basi. Ketika Kekaisaran Bizantium runtuh, pala raib dari peredaran di Eropa karena para pedagang sulit untuk melewati Alexandria. Kesultanan Utsmani menutup gerbang selatan Eropa tersebut. Para pelaut Eropa dan kongsi-kongsi dagang mereka akhirnya mulai mencari tanah asal pala dan menemukannya di pulau-pulau Kepulauan Banda. Di awal abad ke-17 VOC, kongsi dagang Belanda tiba di Kepulauan Banda dan mulai menguasai satu persatu pulau utamanya. VOC berhasil menguasai Banda dengan melakukan genosida terhadap penduduk asli Banda. Jumlah penduduk asli Banda yang tadinya ada 15.000 jiwa menjadi tersisa 600 orang saja. Bahkan, banyak penduduk asli yang tersisa memilih untuk hengkang dari Banda. Untuk menggarap perkebunan pala di Banda, VOC mengimpor buruh kebun dari daerah-daerah lain di Nusantara. Bersamaan dengan kekuasaan VOC di pulau-pulau besar Banda, Inggris datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencilnya, yaitu Pulau Run dan Ai pada tahun 1616. Mengetahui hal tersebut, VOC merasa terancam dan menganggap Inggris berupaya untuk memonopoli perdagangan pala serta mengusir VOC. Belanda boleh saja berteman dengan Inggris di Eropa untuk melawan Spanyol dan Portugis, tetapi di Asia mereka adalah kompetitor.
Belanda dan Inggris kemudian terlibat dalam pertempuran selama 50 tahun karena Belanda ingin sepenuhnya menguasai Kepulauan Banda. Tapi masih ada Inggris di Pulau Run. Sejak tahun 1621, Belanda telah mencengkram 10 dari 11 pulau di Banda kecuali Pulau Run. Dan akhirnya, demi mendapatkan Pulau Run yang hanya seluas 6 km persegi atau 600 hektar itu, Belanda memberikan New Amsterdam, daerah jajahannya di benua Amerika, kepada Inggris. Meski luas New Amsterdam 18 kali lipat dari Run, kesepakatan itu sangat menguntungkan Belanda. Penguasaan atas Run membuat Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh Kepulauan Banda, satu-satunya kawasan penghasil pala di dunia kala itu. Namun, perbandingan Run dan New Amsterdam itu hanya berlaku untuk dulu. Kala itu, hamparan tanah rawa di New Amsterdam memang tak menjanjikan apa-apa. Tapi kini tempat itu berkembang menjadi Manhattan. Daerah yang dulunya hanya merupakan pos dagang bulu binatang itu, kini menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau itu adalah pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City, megapolitan paling masyhur di Amerika Serikat, yang ditaburi pencakar langit, butik, kampus, serta restoran dan bar. Sedangkan kehidupan Pulau Run berjalan sangat pelan, sejalan dengan harum buah pala yang tak lagi tercium oleh bangsa asing, bahkan bangsanya sendiri. Run hanya berisi segelintir sepeda motor dan 2 sekolah setingkat SMP. Saat Manhattan menjadi tanah harapan bagi jutaan imigran, Run tak lebih dari noktah kecil di dunia tanpa jaringan internet, dan sebagian masyarakatnya bercita-cita melihat Jakarta. Run begitu tenggelam pamornya sampai-sampai The Times Atlas of the World lupa menerangkan keberadaannya. Padahal dahulu pulau ini digambar ketika peta bumi belum utuh. Run seolah belum beranjak jauh dari abad ke-17. Sejak kemunduran perdagangan pala, berikut anjloknya harga pala pada abad ke-18, pulau itu seperti dilupakan. Nasibnya kini masih terpencil seperti lokasinya. Secara administratif, Run berstatus desa di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Jaraknya lebih kurang 114 mil laut atau sekitar 211 km dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dari Ambon, perjalanan ke Run harus melalui Pulau Naira, ibu kota Kecamatan Banda, yang berjarak sekitar 17 mil laut atau sekitar 31 km dari Run. Kondisi Run sangat kontras dengan Manhattan. Jika di Manhattan hiruk-pikuk lalu lintas tak pernah putus, di Run malah tak ada satu mobil pun. Jaringan jalan di pulau itu hanya berupa lapisan semen selebar 2 meter. Cuma ada 8 sepeda motor di pulau itu. Salah satu pemilik rumah di dekat dermaga kecil di bibir pantai Pulau Run menjadikan rumahnya sebagai guest house atau tempat penginapan bagi para pelancong. Inilah pulau di tengah laut Banda yang dulunya setara dengan Manhattan itu.